Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara, yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara, yang saya hormati Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang Kaderisasi, Dewan Pimpinan, Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati seluruh pengurus Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara yang berhadir secara online, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, baik secara langsung maupun secara virtual, dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melindungi dan mencurahkan kasih sayangnya untuk negeri kita tercinta. Kedua, marilah kita haturkan doa untuk para pahlawan pendiri bangsa yang telah berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Semoga jasa-jasa pengorbanan mereka mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga berdoa untuk tenaga-tenaga medis yang terus berjuang keras mengobati dan merawat korban pandemi COVID-19. Mereka adalah para pahlawan masa kini di masa pandemi, yang mana mereka terus-menerus tiada henti membantu warga agar sembuh dari sakitnya. Ketiga, tidak lupa marilah kita mendoakan untuk guru-guru, keluarga, dan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Wabil khusus untuk para asatiz kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua kesalahan mereka, menerima amal baik mereka, dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara yang saya cintai, hari-hari ke depan adalah hari-hari yang sangat berat bagi kita semuanya. Bukan hanya bagi bangsa Indonesia, tetapi bagi seluruh dunia di 200 negara. Dunia sedang menghadapi fase turbulensi yang semakin tak menentu arahnya. Setiap negara berjuang untuk mengatasi krisis pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya dengan cara dan jalannya masing-masing. Ada dua faktor yang akan menjadi pengubah permainan, game changer, dari landscape ekonomi dan politik hari ini dan di masa-masa mendatang. Dua faktor itu adalah pandemi dan demokrasi. Dua faktor ini akan saling mempengaruhi satu sama lain, membentuk landscape ekonomi politik baru. Mari kita ulas satu persatu. Pertama, faktor pandemi. Pandemi COVID-19 adalah bencana kesehatan global terbesar pada abad ini. Jika dilihat dari jumlah korban dan kecepatan penyebarannya ke negara-negara yang terdampak, maka pandemi COVID-19 adalah kasus kedua terburuk setelah wabah pandemi Spanish influenza yang pernah terjadi 100 tahun yang lalu. Hanya dalam waktu sekitar 7 bulan sejak outbreak pertama kali terjadi di kota Wuhan, Tiongkok pada 22 Januari 2020, virus ini telah menginfeksi lebih dari 21,5 juta jiwa di seluruh dunia dan menelan korban meninggal lebih dari 760.000 jiwa.
Data statistik per tanggal 16 Agustus 2021 untuk Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa jumlah kasus positif telah mencapai 82.226 jiwa. Pasien COVID yang telah sembuh mencapai 52.059 jiwa atau sekitar 63,31%, dan korban meninggal mencapai 1.937 jiwa atau 2,36% tingkat kematian atau fatality rate. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa warga kita, tetapi juga berdampak kepada kondisi ekonomi mereka. Hampir seluruh negara-negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang, mengalami kontraksi dan masuk ke jurang resesi. Bahkan Bank Dunia meramalkan krisis ekonomi akibat pandemi ini akan krisis ekonomi terburuk pada pasca Perang Kedua dan The Great Depression 1929. Bangsa ini seharusnya memiliki keyakinan yang sama bahwa ekonomi cepat atau lambat akan pulih kembali, rebound, sedangkan warga dan tenaga medis yang meninggal tidak akan bisa kembali lagi. Setiap warga yang meninggal yang diumumkan oleh pemerintah bukanlah angka statistik saja. Mereka adalah saudara-saudara kita yang memiliki keluarga yang sangat mencintai mereka. Bayangkan jika itu terjadi kepada diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan sahabat kita. Jangan pernah beranggapan bahwa korban warga yang meninggal dan terinfeksi sebagai biaya dari krisis, cost of crisis, apalagi jika itu dianggap sebagai biaya dari pemulihan ekonomi, cost of economic recovery. Kedua, faktor demokrasi. Di negara demokrasi, setiap warganya bebas memeluk dan menjalankan ajaran agama yang diyakininya. Tidak ada paksaan dalam memilih agama manapun yang akan dipeluk. Di saat yang sama, di negara demokrasi juga tidak boleh juga ada sengaja dan terbuka menghina, menistakan, dan menodai ajaran agama umat lainnya, sehingga menyebabkan permusuhan dan pertikaian antar umat beragama. Negara harus menjamin dan melindungi kebebasan berpikir, bersyarikat, dan berpendapat. Pemerintah tidak boleh alergi dengan kritik, sikap oposisional dari partai politik atau kekuatan masyarakat sipil. Jangan pernah menjadikan perbedaan pendapat sebagai tindakan yang inkonstitusional sehingga kemudian dicari-cari kesalahannya untuk dikriminalisasi. Perbedaan pandangan adalah keniscayaan demokrasi. Jangan menstigma kelompok yang memilih jalan oposisi terhadap pemerintah sebagai gerakan inkonstitusional yang bermaksud makar kepada pemerintah yang sah. Tindakan ini tidak sehat bagi demokrasi kita. Kekuatan masyarakat sipil seperti media massa, NGO, universitas, aktivis, pemuka agama, seniman, harus mendapat ruang kebebasan, kemandirian, kemerdekaan sepenuhnya dari segala bentuk intervensi, baik itu intervensi penguasa maupun intervensi pemilik modal. Biarkan mereka bersuara keras, menyampaikan suara-suara kelompok marginal yang sangat kurang diperhatikan hak-hak asasinya. Terakhir, sebagai penutup amanah upacara ini, saya mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bangsa Indonesia mampu melewati ujian dan cobaan krisis pandemi dan krisis-krisis lainnya yang diakibatkan dari pandemi ini. Kita harus tetap optimis bahwa bangsa Indonesia akan mampu bangkit dan melewati semua ini dengan baik sesuai dengan tema HUT RI ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sikap optimis adalah sikap orang beriman sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6,
yang artinya karena sungguh bersama kesulitan akan ada kemudahan, dan sungguh bersama kesulitan akan ada kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.